Kalau mau membantah, jangan bantah kami. Karena kami hanya mengutip, mengacu pada pernyataan dari Saudara Rahmat di banyak media, termasuk ketika berdialog dengan saya. Bantahlah itu kalau memang tidak sesuai dengan pernyataan Saudara Rahmat tersebut. Ya. Tapi kalau itu tidak diklarifikasi, maka publik akan menyimpulkan bahwa pernyataan Saudara Rahmat dari relawan Jokowi merupakan event yang benar-benar terjadi. Jangan justru mengancam Pak Roy Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, saya sesungguhnya sangat memahami situasi dan perasaan para geng teroris ya, terutama Panji, Rismond dan Dr. Tipa sahabat, maupun para pengacara utama mereka. Pengacara utama yang saya maksudkan itu yang selalu tampil di media sosial ataupun di kanal-kanal YouTube. Ya wajar saja, karena memang mereka dari awal ini bergerak itu karena adanya pelaporan dari Bang Egy Sujana di Mabes Polri yang awalnya Roy Panji ini dilibatkan sebagai saksi ahli bersama dengan geng teroris yang lain, yaitu Tipa dan Rismond. Tetapi begitu berjalan seiring waktu, justru kemudian yang sangat dominan adalah Roy Panji CS. Dan hari ini kita menyaksikan satu peristiwa yang sangat bersejarah menurut saya, ketika Bang Egy Sujana dengan rendah hati bersama dengan Damai Hariludis soan ke Pak Jokowi. Dan inilah detik-detik di mana geng teroris merasa sangat terpukul sahabat. Seorang pejuang yang selama ini sangat dia hargai, sangat dia hormati dalam tanda petik, menurutnya sudah berkhianat. Dan itu kasarnya sebenarnya, sekalipun mereka bungkus dengan berbagai macam embel-embel bahasa yang kesannya itu seolah-olah memberikan penghargaan kepada Bang Egy. Tapi di sisi lain juga menyerang Bang Egy dengan tudingan yang sangat tidak berperi kemanusiaan sebenarnya, karena di sana dia bicara soal transaksional dan itu gila nilainya sampai ratusan miliar sahabat. Oke, saya kira pada momen video kali ini kita akan mencoba ngobrol santai saja ya. Jadi kita tidak perlu lagi teriak-teriak, tidak perlu marah-marah. Karena kalau sudah bicara soal ilmu sebenarnya sahabat, memang seharusnya itu kita semua ini bisa duduk tenang. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa belakangan ini sangat ramai memang terkait soal Bang Egy Sujana. Inilah yang membuat respons Sianipar betul-betul merasa hidupnya terpuruk. Dia sangat lemas kalau membahas masalah ijazah palsu hari ini. Ya karena bayangannya sudah tahu. Selama ini kan dia juga sudah diingatkan oleh Bang Egy Sujana, hati-hati, hati-hati, penjara itu sempit loh. Jangan sampai kalian masuk di situ banyak tikus, ukurannya hanya 1x3, 2x3, banyak kecoa. Aduh, itu sudah digambarkan oleh Bang Egy. Dan hari ini Bang Egy itu merangkul Pak Jokowi. Karena dia merangkul Pak Jokowi, otomatis Pak Jokowi juga akan merangkulnya kan. Artinya tinggallah mereka para pejuang ijazah palsu ini, geng teroris, menjadi pesakitan sahabat. Sehingga Rismond dalam tanda petik sangat menyayangkan langkah Bang Egy Sujana dan Damai Hariludis. Kesannya seperti itu. Jadi dia sangat terpukul sekaligus menyayangkan, karena keduanya datang soang ke Pak Jokowi. Yang membuat saya heran karena apa yang disampaikan oleh Rismond Sianipar ini justru seolah-olah mengecam Bang Egy Sujana. Itu juga yang kita sayangkan ya.
Ketika Bang Egy Sujana dengan penuh kesadaran menyadari bahwa ijazah Pak Jokowi asli, ya karena memang pengacaranya juga sudah bicara Mbak Ibu Elida ya. Wajar saja karena itu juga cara Bang Egy sebenarnya menghormati apa yang pernah disampaikan sebelumnya. Tapi memang dia pernah menyatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi diperlihatkan case close kasus ini sahabat, dia tidak akan menuntut lagi. Pada prinsipnya memang yang membuat geng teroris ini semakin terpuruk karena pasca kedatangan Bang Egy Sujana. Itu justru kemudian Bang Egy Sujana tidak memberikan klarifikasi. Artinya tidak ada semacam pertanggungjawaban moral mungkin ya ke mereka. Memang Bang Egy punya tanggung jawab ya untuk memberitahukan mereka apa yang dia bicarakan dengan Pak Jokowi. Nah untungnya Bang Rahmat itu kan dikejar oleh banyak kalangan ya, termasuk pers, untuk membahas apa pertemuannya, dan itu sudah di blow up. Nah lagi-lagi di sini menjadi problem karena ada perbedaan perspektif dari orang-orang yang memang sesungguhnya dia tidak hadir kan, seperti Roy Suryo, Michael Sinaga, Rismon, apalagi pengacaranya. Itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rahmat Sekjen relawan Jokowi. Nah memang yang menjadi kunci sebenarnya ke depan ini adalah bagaimana Bang Egy kalau sudah bicara, yang mana yang sesuai, apakah pernyataan daripada Bang Rahmat masih relevan, cocok dengan Bang Egy, atau justru yang disampaikan oleh Roy Suryo yang dia dapat informasinya melalui Michael Sinaga. Kita akan cek ke depan karena janjinya Bang Egy Sujana kan hari Jumat sahabat. Karena itu saya kira semua orang menunggu momentum itu. Nah dalam situasi seperti ini akhirnya apa yang terjadi? Kita akhirnya diperlihatkan bukan lagi soal pembuktian, tapi kelelahan kolektif karena mereka semua sudah lelah, capek betul. Disinilah kehebatannya Pak Jokowi, bagaimana dia punya strategi menghabiskan energi lawannya. Dan Rismon memang betul-betul terlihat paling terdampak, dan bukan karena diserang oleh lawan, tapi karena narasi internalnya sendiri yang sudah mulai runtuh secara perlahan. Tuduhan-tuduhan seperti misalnya adanya transaksional, ini kan sebenarnya menunjuk hidupnya sendiri. Makanya kalau saya, seharusnya ini kan mereka tidak perlu berjibaku sampai seperti itu kalau yakin bahwa apa yang dia lakukan ini memang dasarnya ilmu pengetahuan. Karena kalau dasarnya bicara pengetahuan atau ilmu, ya lurus saja bicara soal pengetahuan terus. Tapi kalau ini soal politik, ya jangan bawa-bawa sains. Karena satu hal yang perlu diingat, bahwa yang namanya kebenaran itu tidak pernah panik sahabat. Dan mereka ini kan panik secara berjamaah. Kelihatan bahwa apa yang mereka lakukan jauh dari yang namanya ilmu pengetahuan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.